Halo, jumpa lagi dengan saya, Saudara Andri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau pertanyaan-pertanyaan dari luar yang sering diajukan kami sebagai seorang biarawan atau calon pastor atau pastor, suster, ataupun bruder. Nah, pertanyaan itu pada umumnya itu datang dari luar agama Katolik. Nah, tapi tidak bisa disangkal juga bahwa umat Katolik pun biasanya bertanya tentang kenapa pastor atau suster itu tidak menikah. Nah, maka dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab. Nah, karena kata mereka dalam kitab Kejadian Allah menciptakan manusia itu dan berfirman bahwa manusia itu harus beranak, cuculah dan berkembang biak, penuhi bumi dan segala isinya. Tapi kenapa dalam gereja Katolik suster atau pastornya itu tidak menikah? Nah, padahal perintah Allah selalu menikah. Apakah ini tidak bertentangan dengan Alkitab atau gimana gitu? Itulah masalahnya. Makanya sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan videonya supaya kita dapat mengerti kenapa orang-orang Katolik, khususnya pastor atau frater atau suster atau bruder atau biarawan biarawati itu tidak menikah. Mari kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Oke, baik, sekarang kita melihat bagian yang pertama, yaitu kenapa pastor atau frater atau bruder atau biarawan itu tidak menikah. Di sini kita melihat, pertama kita harus menggunakan kitab suci untuk melihat ini. Kalau kalian mempunyai kitab suci di rumah, silakan buka kitab Korintus. 1 Korintus bab 7 ayat 32 yang berbunyi demikian. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Nah, di situ tadi dikatakan dengan jelas bahwa orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Nah, kenapa demikian? Nah, jika pastor atau prater atau biarawan menikah secara otomatis atau secara tidak langsung, dia tidak bisa lagi memusatkan perhatiannya secara penuh pada perkara Tuhan. Karena apa? Karena yang pertama dia harus memberi perhatiannya kepada keluarganya, kepada anak, kepada istrinya. Nah, yang kedua, dia harus memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan. Jadi dia membagikan perhatiannya yang pertama kepada keluarga, yang kedua kepada Tuhan. Jadi dia tidak bisa fokus lagi memusatkan dirinya pada perkara Tuhan jika dia menikah. Ini dia. Lain halnya dengan saudara-saudara dari Protestan. Mereka memang pendetanya menikah, tapi bukan berarti bahwa mereka tidak bisa memusatkan diri pada perkara Tuhan. Nah, mereka juga bisa memusatkan diri pada pada perkara Tuhan, tapi dengan alasan yang berbeda dari Katolik, gitu dia. Nah, yang kedua, kita lihat dalam kitab Matius bab 19 ayat 12 yang berbunyi demikian. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Oke, di sini dengan jelas juga dikatakan bahwa orang yang demikian adalah karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Nah, itu dia. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak menikah memutuskan untuk tidak menikah itu demi kerajaan surga. Itu dia. Tapi bukan berarti bahwa orang yang menikah pun tidak bisa itu masuk surga. Ingat ya, bahwa kita orang yang percaya kepada Yesus mempunyai jaminan penuh kalau kita masuk surga ketika sudah kita beralih dari dunia ini. Nah, tetapi kalau kita mempunyai dosa yang tidak dapat diampuni,
seperti menghujat Roh Kudus, otomatis kita akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu dia alasannya kenapa pastor atau prater atau biarawan atau bruder itu tidak menikah. Yang pertama tadi karena ingin memusatkan secara penuh pada perhatiannya pada perkara Tuhan. Yang kedua demi kerajaan surga. Sekali lagi saya katakan, ajaran ini mungkin berbeda dengan ajaran dari saudara-saudara dari Protestan ya. Karena mereka pendetanya atau penginjilnya menikah. Tapi bukan berarti, seperti yang sudah katakan, bukan berarti karena mereka tidak mau kerajaan surga, mereka juga mau jadi penginjil, mau jadi pendeta itu demi kerajaan surga. Di mana bahwa dengan demikian mereka dapat menolong atau membawa orang-orang kepada jalan kebenaran dan kasih Tuhan yang sejati. Demikianlah juga pastor atau biarawan atau para prater. Mereka juga diajak untuk membawa umat yang mungkin agak sedikit melenceng untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk masuk bersama ke dalam kerajaan surga di kemudian hari. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Oke, baik. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, yaitu kenapa suster atau biarawati dalam gereja Katolik tidak menikah. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, mari kita merujuk kepada kitab suci. Kita buka 1 Korintus bab 7 ayat 34 yang berbunyi demikian. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Nah, itulah alasan utama kenapa suster atau orang yang mau jadi suster atau para suster itu memutuskan untuk meninggalkan dunia dan tidak menikah. Itu semua demi perkara Tuhan dan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Nah, itu dia ya. Jadi kalau orang bertanya-tanya kenapa suster itu tidak menikah, jelaskanlah supaya mereka dapat memusatkan perhatian mereka secara penuh pada perkara Tuhan dan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Nah, mungkin alasan-alasan lain yang pertama juga ingin melayani sesama, ingin melayani gereja, ingin merawat orang sakit, ingin membantu orang miskin dan segala macam gitu ya. Nah, itu saja. Mari kita lanjut. Oke, demikian penjelasan singkat, mungkin singkat ya, tentang alasan kenapa pastor atau prater atau bruder atau biarawati dalam gereja Katolik itu tidak menikah. Jadi semuanya sudah saya katakan di sini. Intinya mereka yang memutuskan tidak menikah itu semuanya demi kerajaan surga atau supaya mereka lebih bisa memusatkan perhatian mereka pada perkara-perkara Tuhan. Mereka jadi pastor atau jadi prater atau jadi bruder seperti kami, jadi prater, calon pastor, atau menjadi suster, tidak karena tidak laku, atau bukan karena tidak laku, dan juga bukan karena tidak normal. Nah, jika alasan demikian untuk masuk biara atau untuk menjadi suster atau pastor atau bruder, itu tidak diterima. Kenapa? Karena dia itu hanya peralihan, bukan dari hati nurani gitu ya. Oke ya. Nah, jika kalian ada yang merasa terpanggil dan merasa terpilih untuk menjadi pelayan Tuhan, jangan takut. Datanglah kepada ordo atau tarekat yang ada di sekitarmu dan cobalah untuk masuk jika kamu merasa bahwa Tuhan memanggilmu. Ya, jangan pernah takut. Sebab Tuhan, jika Tuhan sudah memanggil kamu, yakinlah bahwa kamu juga berjalan bersamanya untuk menuju kepada apa yang kamu rindukan selama ini, yaitu kerajaan surga. Itu dia. Ini pesan Tuhan ya. Saya cantumkan pesan Tuhan yang terakhir, yaitu dalam Injil Matius. Kita buka Injil Matius
bab 19. Nah, Injil Matius bab 19 ayat 21. Ini yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Sabda Tuhan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dapat dibantu oleh penjelasan singkat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya teman-teman kita yang di kampung-kampung, di pelosok-pelosok pun dapat mengerti dan memahami kenapa pastor atau prater atau bruder atau suster dalam gereja Katolik tidak menikah. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati.